Dan paling tidak guru-guru Al-Quran di Maqdis dapat membaca, kalau tidak banyak, paling tidak ada di samping riwayat Hafaz, ada yang bisa riwayat yang lain, walaupun cuma satu. Dan sekarang insyaallah kita baca riwayat Warash, karena memang urutannya begitu. Jadi Warash, kemudian Qalun, kemudian jadi Imam Nafi dulu, dari Imam Nafi ke Ibnu Katsir, dari Ibnu Katsir ke Abu Amrin, dari Abu Amrin ke Ibnu Amir, dari Ibnu Amir kepada Asim sebetulnya, tapi kita Asim lebih dulu. Nggak ada masalah urutan itu. Cuma kalau mempelajari beberapa qiraat, urutannya jelas sekali: Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, kemudian Asim, kemudian Hamzah, Kisai. Itu 7. Tambah nanti ada Abu Ya'qub, ada Ja'far, dan ada Khalaf. Kita sekarang membaca dengan riwayat Warash dari Imam Nafi, dan kita lihat surat Al-Fatihah 7 ayat dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan riwayat Hafaz 7 ayat dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama 7 ayat karena memang berlandaskan kepada hadis Rasulullah SAW dan juga ayat Al-Quran. As-sab' al-mathani wal Quran al-azim. As-sab' al-mathani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Saya sedang gangguan tenggorokan ini, gatal sekali. Aduh, sedang. Baik, kita mulai saja. Saya bacakan dan diikuti bersama. Jadi kalau sudah beberapa ayat nanti bisa mengetahui bagaimana aturan atau ilmu tajwid riwayat Warash. Insyaallah ke depannya adalah bisa jalan sendiri tapi dengan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. Nah, untuk riwayat Warash Alif lam mim dzalikal kitabu 1 ayat. Untuk riwayat Hafaz ini Alif lam mim 1 ayat, dzalikal kitabu ayat kedua. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Mad munfasil untuk riwayat Warash wajib 6 harokat. Jadi namanya juga tidak disebut mad jaiz. Nah, jadi ini harus tahu buat para guru Al-Quran, guru tajwid, ketika kita berbicara ini mad jaiz munfasil, ini mad wajib muttasil, harus tahu dalam hati kita ini riwayat hafaz. Sebab kalau riwayat yang lain berbeda. Jadi bima ini wajib 6 harokat untuk bacaan Warsh. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. وما أنزل من قبلك وبالآخرة bukan ro ya. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, untuk bila akhirati riwayat Waras ini boleh 4, boleh 6 ya. Dan tapi di riwayat Waras juga ada wajah yang lain, dibaca 2 harokat, cuma kesanahnya tidak ada taklil. Itu adalah beda tariqah ya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ahanzartahum.
tashil seperti a'jamiyun ya. Nah, di sini tashil. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim Kalau anzarat tahunnya belum beres, berarti waktu ngajar ke kelas jamiyunnya belum pada beres tuh. Ya, ini harus dibereskan. Alaihimu ya, begitu tasil itu. Anzartahum, bukan bukan juga ya. Jadi kalau mungkin mau dikasih ya teori, sebut hak tanpa mengeluarkan udara, kira-kira gimana dah? Begitulah. Alaihimu anzartahum idza jaa ajaluhum, kan? Laula fussilat ayatuhu a'jami wa arabi ya. Jadi jangan jangan ya. Bukan bukan juga bukan itu ya. Ayatuhu ya a'jami. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Silakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Nah, untuk anzartahum riwayat Warash ada dua wajah. Ada tashil, ada ibdal. Kalau tashil yang tadi, kalau ibdal hamzah alifan, sehingga bacaannya nah, tertulis ini yang mad itu. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum ya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Absar dibaca taklil, absar. Ada yang membaca absar, itu riwayat yang lain. Untuk riwayat Warash namanya taklil. Jadi ada fathah, ada taklil, ada imalah. Absar fathah, taklil absar, imalah absar, itu imalah. Baik, kita cukupkan dulu untuk tilawah. InsyaAllah kita setiap kali pertemuan ya ada tilawah dengan riwayat Warash ini, paling tidak tamatlah 30 juz gitunya. Ya. Dan akan kita masuki sekarang pembahasan dari hakikat Al-Quran yang kita ajarkan dan yang kita yakini sebagai satu-satunya kitab suci yang terpelihara dalam berbagai segi, bacaannya, tulisannya, hurufnya, sampai kepada masalah perbedaan huruf dengan bacaan terpelihara semuanya. Di dalam tulisan absarihim ghisyawatun, Shad dibaca panjang, Sya dibaca panjang, itu tanpa alif sejak dari sananya begitu. Dan kita tidak boleh merubah-rubahnya kalau untuk mushaf Al-Quran. Tapi kalau untuk karya ilmiah, ada ayat masuk kemudian absarnya pakai alif, itu tidak sampai kepada yang disebut dengan mushaf Al-Quran. Tapi kalau mushaf tentunya harus persis tulisannya. Sangat penting bagi kita semuanya untuk memperhatikan hasil pemikiran para ulama tentang Al-Quran. Saya katakan hasil pemikiran para ulama ya. Kita hargai karya para ulama, tapi Al-Quran adalah wahyu Allah yang dijangkau oleh para ulama, bagian kecil dari Al-Quran, bukan semuanya. Para ulama telah memberikan definisi tentang Al-Quran. Tentu definisi tersebut sesuai dengan yang diketahui para ulama tentang Al-Quran, dan Allah tidak memberikan definisi. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari definisi, ini adalah hasil karya para ulama yang boleh jadi memang dapat mengantarkan kita menuju pemahaman, tetapi sebagian dari Al-Quran yang kita pahami. Perlu hal ini ditegaskan bahwa karena banyak orang yang menganggap dirinya sudah hidup bersama Al-Quran seakan-akan dia betul-betul paham Al-Quran, padahal yang dia pahami baru sebahagian makna. Lebih-lebih lagi kalau orang yang belum belajar bahasa Arab, lalu pemainnya menulis status di Facebook atau di terserahlah di apa, disebutkan ibadah tidak akan benar tanpa dalil. Itu saya menemukan kalimat itu, dan itu adalah yang pernah belajar taklim di saya. Saya tahu dia belum tahu bahasa Arab. Sebenarnya kalimat itu adalah harus dijawab. Dalil tidak dapat dipahami kecuali oleh orang yang paham bahasa dalil. Kan gitu ya. Bagaimana dia mengatakan saya ini ibadah berlandaskan dalil? Bukan berdasarkan dalil. Berlandaskan pemahaman guru Anda terhadap dalil. Dalilnya adalah Al-Quran. Ketika berbeda pemahaman, wajar karena pemahaman fikih namanya. Tapi Al-Quran adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mesti kita sepakati bersama bahwa syariat umat Islam di seluruh dunia satu, yaitu yang tertera dalam Al-Quran dan sunnah yang dipegang oleh seluruh umat
Islam di dunia adalah satu, yaitu hadis Nabi. Kemudian untuk memahami Al-Quran dan Sunnah perlu keilmuan yang dimiliki oleh para ulama. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, para ulama telah membuat kaidah-kaidah. Kaidah tersebut bukan dari Allah, bukan dari Rasul, tapi dari para ulama. Apabila kaidah itu berbeda, sah-sah saja. Kaidah itu adalah metodologi memahami Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan qawaidul fiqh. Ya, itu kaidah-kaidah memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perjalanannya adalah sampai disebut dengan usulul fiqh. Hasil dari kajian mereka dengan menggunakan kaidah-kaidah yang mereka temukan dan usul-usul yang mereka temukan, maka disebut fiqih. Perbedaan antara usul fikih, qawaidul fikih dengan fikih itu, kalau diumpamakan dengan makanan, fikih itu hidangan yang sudah tersedia, silahkan siap santap. Tapi kalau qawaid dengan usul, ini alatnya, ini menunya, silahkan mau masak, masakan gaya mana, Sunda, Padang, apa Makassar. Nah, itu dengan qawaid fikih dan usul fikih. Berarti kalau begitu maka syariat adalah Al-Quran, ya. Kemudian sunnah adalah dari hadis. Lalu fikih. Nah, untuk mengetahui Quran dan isinya itu ada fikih. Nah, ini fikih ini adalah banyak sekali. Apa arti fikih itu? Fikih itu adalah lebih dalam daripada faham. Jadi istilah lain untuk paham adalah fikih, tapi fikih lebih dalam. Makanya ulama yang mendalami ilmu Al-Quran dan Sunnah sampai mengerti hukum-hukum tidak disebut ulama faham, tapi ulama fikih. Dan orangnya disebut faqih. Kalau banyak fuqaha. Tidak disebut fahim, fuhama, enggak. Dan Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah kepada Ibnu Abbas ini kemampuan mengetahui isi agama. Itu fikih. Kalau begitu maka apabila fikih itu beda-beda, tidak masalah. Yang penting Qur'annya sama, hadisnya sama. Ini perlu ditegaskan untuk Maqdis ini karena mengangkat Al-Quran. Dan visi Maqdis adalah menjadi lembaga dakwah yang mengangkat Al-Quran sebagai satu-satunya sahabat setia sepanjang masa. Itu visinya, ya. Mengangkat lembaga dakwah ya, bukan lembaga cari duit, bukan. Lembaga dakwah. Kalau dakwah harus bermakna buat kepentingan masyarakat banyak. Kemudian ketika mendengar kata Maqdis, maka yang terlihat Quran, bukan Maqdisnya. Karena di atas Maqdis ada Quran, diangkat oleh Maqdis Al-Quran. Itulah mengangkat Al-Quran. Setelahnya diangkat Al-Quran oleh Maqdis, maka orang harus mengetahui bahwa Maqdis itu mengangkat Al-Quran, mengajak mereka untuk bersahabat dengan Al-Quran. Kalimat sahabat dinikmati, jangan serem. Oleh karena itu diharapkan semua guru-guru Maqdis dapat mengantarkan masyarakat menikmati hidup bersama Al-Quran. Hidup dengan bacaannya dinikmati, hidup dengan maknanya dinikmati, hidup dengan hukum-hukumnya juga dinikmati. Ketika mempelajari hukum-hukum Al-Quran terasa nikmat. Itu yang saya maksudkan dengan sahabat, satu-satunya sahabat. Dan dikatakan satu-satunya karena ada lanjutannya, satu-satunya sahabat setia sepanjang masa. Karena untuk sepanjang masa nggak ada lagi sahabat kecuali Al-Quran. Seseorang sudah janji setia dengan sahabatnya, yuk kita sehidup semati. Kalau duluan aku mati gimana? Ya silahkan aja, aku belakangan. Tapi kalau Al-Quran ikut ke hari kiamat. Karena Rasul bersabda,
yaqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, jadi fikih Al-Qur'an, tafsir itu fiqhul Qur'an itu. Sekian banyak tafsir sudah beredar, itu adalah bukti para ulama memahami Al-Qur'an. Itu fiqhul Qur'an. Karena itu tafsir bukan kalamullah. Tafsir bukan kitab suci. Yang kitab suci yang ditafsirkan. Nah, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan untuk supaya sudah ya tidak difikirkan lagi tentang apa itu Al-Quran. Seperti yang diungkapkan para ulama tentunya. Bukan kata Allah, bukan kata Rasul definisi itu. Al-Quran tidak memberikan definisi, hadis juga tidak memberikan definisi. Tapi para ulama setelahnya menggali Al-Quran sesuai dengan kemampuan mereka, maka mereka menyatakan Al-Quran adalah kalamullah. Arti kalamullah berarti terjemah bukan Quran, tafsir bukan Quran. Kalamullah adalah yang aslinya. Surat Al-Ikhlas adalah qul huwallahu ahad, bukan katakanlah Allah Maha Esa, bukan Al-Quran. Ini kalimat kalamullah, jadikan pegangan oleh kita bahwa kalau ada orang yang mengatakan ini berdasarkan Quran dan Sunnah, mana ayatnya? Nih yang dibaca terjemah, oh itu bukan kalamullah, itu kalam penerjemah. Kalamun nas. Makanya tidak boleh kita mengatakan firman Allah tapi terjemahnya. Untuk kita hati-hati kalimat itu. Walaupun kita sering mendengar orang lain begitu. Allah berfirman, hei orang-orang yang beriman. Lah, Allah nggak pernah berfirman begitu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, bukan hai orang-orang yang beriman. Sebab antara hei orang-orang yang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Nantilah akan kita kaji. Kalamullah, lanjutannya, firman Allah itu banyak, tidak hanya Al-Quran. Makanya ada lanjutannya, kalamullah al-munazzalu. Firman Allah yang diturunkan. Yang tidak diturunkan tidak disebut Al-Quran. Apa yang tidak diturunkan? Ya masih banyak tentunya di Lauhul Mahfuz. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri sudah disebutkan. Apa itu? Dalam surat Al-Kahfi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Apabila kalamullah, kalimat-kalimat Rabbku itu dicatat, tentunya tinta laut semuanya, air laut semuanya jadi tinta, enggak cukup. Tambah lagi satu lautan lagi, lautan sedunia, enggak cukup juga. Berarti memang masih banyak kalamullah yang tidak diturunkan. Dan kita imani itu karena Al-Quran sendiri yang berkata, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau uji'na bimithlihi madada." Kalamullah al-munazzal, firman Allah yang diturunkan tidak hanya Al-Quran, tapi juga Injil, Taurat dan Zabur. Makanya harus ada lanjutannya. Kalamullah al-munazzal ala Muhammadin. Harus dibatasi. Jadi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja ya. Kalau bukan kepada Nabi Muhammad tidak termasuk kala apa Al-Quran.